Nah pada waktu dia hamil, kalau dia memang hamil dan memakan obat itu, insya Allah anaknya nggak kena sih. Dan bisa normal ya Bu? Bisa normal. Meminta untuk melahirkan secara normal, tetapi menurut dokternya mereka tidak bisa melayani persalinan orang yang HIV positif secara normal. Panduan klinis kita di sini merekomendasikan kita melakukan persalinan bedah sesar. Hampir 1 dekade, negeri ini berjibaku mengendalikan jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang makin hari makin bertambah. Sebut saja program pencegahan melalui jarum suntik yang dimulai tahun 2006, kemudian pencegahan melalui aktivitas seksual di tahun 2010. Berlanjut di tahun 2011, Kementerian Kesehatan menguatkan lagi dengan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, hingga terobosan terbaru yang mengacu pada protokol Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Celakanya, tidak semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan mengikuti program Kementerian Kesehatan yang mengadopsi protokol WHO ini. Seperti Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta yang diduga tidak menjalankan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Padahal Rumah Sakit Fatmawati adalah salah satu rumah sakit rujukan kelas A yang jalur koordinasinya langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Inilah yang menarik untuk dicermati. Tim Realitas menemukan pasangan ODHA yang diduga dipaksa mengikuti kebijakan Rumah Sakit Fatmawati bahwa ODHA tak punya pilihan lain melahirkan kecuali dengan tindakan seksio sesar dan menyusui bayinya dengan susu formula. Di lain pihak, ada puskesmas di Jakarta yang justru menjalankan program terkait ODHA ini dengan baik. Mereka menolong ibu ODHA yang ingin melahirkan normal dan tetap memberikan ASI. Pertanyaannya, mengapa ada perbedaan pelayanan seperti ini? Berikut penelusuran Tim Realitas. Beginilah kondisi Melati, perempuan positif HIV di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat, akhir Januari 2015. Ya, perempuan ini memakai nama samaran Melati karena keluarganya belum siap menghadapi stigma di masyarakat. Melati memiliki bayi perempuan yang lahir pada bulan Desember 2014. Melati terpaksa memberikan susu formula pada anak ketiganya ini sejak lahir karena tak bisa memberi ASI atau air susu ibu. Ini semua berawal dari anjuran dokter anak di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta yang meyakini bahwa proses menyusui dengan ASI bisa menularkan virus HIV dari ibu ke anak. Padahal Melati mengaku sudah mengikuti program PPIA atau Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi memang karena memang ini kehamilan yang direncanakan, jadi memang sejak pertama tahu status hamil, saya rutin untuk berobat atau untuk kontrol. Jadi tiap bulan memang kontrol kehamilan itu rutin, tidak luput sedikit pun. Tapi memang pada saat itu kontrolnya di rumah sakit lain, Mas, di rumah sakit Karolus dengan Dokter Eka Rini gitu. Merencanakan persalinan. Apakah ibu hamil boleh melahirkan normal atau tidak? Itu kita bicarakan pada waktu antenatal care. Begitu kita sudah tahu dia HIV positif, nomor 1 kita beri obat. Nomor 2 kita tanya, ibu melahir normal atau sesar? Kalau dia belum minum obat 6 bulan, itu pada dasarnya menurut penelitian ahli-ahli kita di Indonesia, bahwa sebelum pasien itu minum obat teratur 6 bulan, maka virus HIV-nya masih ada dalam jumlah yang cukup untuk menularkan ke orang lain. Terutama ke bayi. Terutama ke bayi. Jadi kita biasanya tidak mengizinkan untuk lahir normal, jadi harus sesar. Tapi kalau dia udah minum obat lama, udah lebih dari 6 bulan, bahkan ada mungkin penderita yang sudah minum obat sebelum dia hamil. Tahun-tahunan. Sudah setahun, 2 tahun kan kita menemukan HIV udah kira-kira tahun 2007, 2008. Ada yang sudah minum obat mulai 2007, artinya sampai sekarang mungkin sudah 7 tahun lebih minum obat. Terus sekarang dia hamil, dia nggak ada masalah. Memenuhi syarat. Memenuhi syarat untuk melahirkan normal, karena dengan catatan dia masih minum obat teratur. Kita periksa CD4-nya biasanya di atas 500 biasanya. Atau kita periksa viral load-nya sudah undetectable, artinya tidak terdeteksi, artinya kurang dari 1000 kopi.
Berbekal surat rujukan dari Puskesmas Jagakarsa inilah, Melati akhirnya dirujuk untuk melakukan persalinan di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Meski sudah berkonsultasi ke berbagai pihak yang kompeten terkait persoalan HIV, namun celakanya rencana matang persalinan normal Melati terancam gagal. Iya, saya akhirnya sebelum ke Fatmawati, setelah dokter yang di Rumah Sakit Karolus Dr. Ekarini memberikan rujukan ke Fatmawati, saya tetap ke puskesmas dulu. Jadi mengikuti alur BPJS. Saya ke puskesmas yang ditunjuk BPJS, dapat rujukan dari sana, baru saya langsung ke Fatmawati. Ke puskesmas mana? Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Gimana waktu periksa di Puskesmas Jagakarsa? Kan puskesmas juga wajib melayani program PPIA kan? Iya. Kebetulan memang kalau untuk puskesmas tidak semua puskesmas, emang ada beberapa puskesmas saja yang memang ditunjuk untuk PPIA gitu, memang tidak semua sih saat ini gitu. Nah kebetulan sepertinya memang Puskesmas Jagakarsa itu belum ditunjuk untuk PPIA, jadi mereka jika menemukan pasien ODA yang hamil, mereka akan merujuk ke rumah sakit gitu. Jadi saya ke sana itu hanya meminta rujukan. Dan diberi? Diberi. Melati akhirnya melahirkan anak ketiganya di Rumah Sakit Fatmawati. Namun rencana persalinan normal tinggal kenangan karena sikap dari pihak rumah sakit. Itu setelah di rumah sakit bertemu dengan dokter kandungan beberapa kali, saya coba meminta untuk melahirkan secara normal, tetapi menurut dokternya mereka tidak bisa melayani persalinan orang yang HIV positif secara normal karena memang sudah menjadi standar rumah sakit untuk pasien-pasien yang HIV positif harus melahirkan secara sesar. Kita sendiri di sini mempunyai suatu panduan klinis. Panduan klinis kita di sini merekomendasikan kita melakukan persalinan bedah sesar, kecuali pasien-pasien dengan HIV positif. Tapi dalam kasus-kasus tertentu yang datang dengan emergensi, pecah ketuban, itu lebih dari 6 jam kami melakukan persalinan pervagina lewat biasa. Rupanya program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak ini berbeda cara menerjemahkan antar dokter dan rumah sakit dengan Melati yang mengikuti program pencegahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Celakanya, kejadian ini justru luput dari perhatian berbagai pihak, utamanya para pejabat di Kementerian Kesehatan yang jalur koordinasinya membawahi Rumah Sakit Fatmawati. Tapi yang saya mau bilang adalah partus normal di Fatmawati itu kalau orang datang misalnya ke Fatmawati partus normal gitu kan, mau partus normal, ya pasti sama dia bilang jangan ke sini. Iya juga. ODA mau normal. Kalau normal ya, ODA dan ODA terkontrol segala macam kayak orang normal itu kan. Ya. Karena kan nggak ada bedanya. Bukan Fatmawati berarti. Bukan Fatmawati tempatnya. Enggak dong, itu kan kelas A. Kelas itu kan subspesialis isinya. Bulan Juli 2014, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendapat apresiasi yang baik atas program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak saat mengikuti Konferensi AIDS Internasional di Australia. Sebuah prestasi yang patut diacungi jempol, namun sangat disayangkan bila prestasi ini harus cedera karena masih ada rumah sakit di Indonesia yang justru ogah menjalankan program tersebut. Mereka memaksa si ibu melahirkan lewat operasi dan tidak memberikan ASI kepada si bayi. Apa yang sebenarnya terjadi? Realitas segera kembali.